pertemuan 14 ya. Kita masuk pada pertemuan ke-14 di sini, di mana mungkin kurang lebih akan ada 2 pertemuan lagi ya bersama saya dan Bu Ira sebelum memasuki ujian ketiga ya. Oke, baik. Saya harap jaringan adik-adik bisa stabil ya, sehingga tidak ada yang keluar masuk ataupun yang datang terlambat begitu ya, supaya perkuliahannya berjalan dengan lancar. Oke, baik, kita mulai untuk pertemuan 14 kali ini. Ya, di mana kita akan membahas tentang integrasi numerik. Hari Senin lalu sudah diperkenalkan oleh Bu Ira terkait definisi integral, kemudian cara menentukan integral secara metodenya ya, baik itu yang berhubungan dengan misalkan integral tak tentunya ataupun integral tentunya melalui suatu teorema dasar kalkulus ya. Nah, untuk integrasi numerik ini sebenarnya suatu pengantar terhadap interpretasi dari suatu integral tentu itu ada hubungannya dengan luas daerah. Jadi kita akan lihat suatu integrasi numerik melalui hampiran yang namanya jumlah Riemann. Oke, baik. Di sini untuk interpretasinya, misal kita lihat suatu kasus ya, di mana mungkin ini kasus yang umum ya, jika ada seorang agen real estate ya yang ingin mengevaluasi sebidang tanah yang belum diperbaiki dengan lebar 100 kaki dan dibatasi oleh jalan-jalan di 3 sisi dan oleh sungai di sisi keempat seperti pada gambar. Ya. Jadi di sini pada gambar disajikan suatu bentuk daerah ya, suatu bentuk daerah di mana X-nya itu, X dan Y-nya menggambarkan satuan panjang tetapi dalam ratusan kaki ya. Jadi kalau kita punya X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1, karena ini dalam ratus kaki, maka itu artinya 100 ya. 1 itu 100, 2 itu 200, karena X dan Y-nya dalam ratus kaki. Oke ya, di sini untuk daerahnya dibatasi oleh suatu jalan dan juga di bagian atasnya ini ada sungai. Di bagian atasnya ini ada sungai. Katakanlah di sini jika kita gambarkan melalui sistem koordinat, maka kita bisa buat sungainya itu sebagai suatu kurva Y sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Ya. Sehingga luas daerah yang akan kita lihat luasnya itu berbentuk seperti ini. Jika luas sebidang kaflingnya kita katakan sebagai A kaki persegi dan agen memperkirakan tanahnya bernilai $12 per kaki persegi, maka total kafling ya, total kafling ini akan memiliki luas 12 kali A 12 kali A dolar ya, maksudnya apa namanya? Biaya perbaikannya ya. Jika luasnya itu ada A kaki persegi ya, luas keseluruhan ini adalah A, dan agen itu memperkirakan untuk perbaikan kaflingnya ini sebesar $12 per meter perseginya ya. Maka
perkiraan biaya perbaikannya itu adalah luas dikalikan harga per kaki persegi ya. Jadi luas dikalikan 12 jadi sekitar 12 dolar. Nah, bagaimana menentukan luasnya? Mungkin kalau luasnya ini adalah bidang-bidang yang kita ketahui seperti persegi ya. Persegi kan kita tahu luasnya ya, panjang kali lebar. Kemudian segitiga setengah alas kali tinggi ya. Trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi ya. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki ya. Itu adalah bentuk-bentuk yang kita ketahui luasnya. Tapi kalau bentuk luasnya seperti ini, ya ini dikatakan persegi bukan, ya, dikatakan trapesium juga bukan, ya, dikatakan segitiga juga bukan. Ya. Jadi bagaimana menentukan luasnya? Nah, ketika adik-adik tidak mengetahui apa namanya luas ini harus dihitung seperti apa, ya, mungkin sesuatu yang tidak kita ketahui itu bisa kita pecahkan dengan cara menghampiri terhadap sesuatu yang kita ketahui, gitu ya. Jadi ketika kita tahu, misalkan ya ini kan sebenarnya bentuknya ya dikatakan persegi juga hampir mirip persegi ya, hanya saja ada ada lekukannya begitu ya. Kalau kita hampiri dengan persegi, bisa jadi seperti ini bentuknya ya, tapi kita punya apa namanya, ada yang kosong di situ ya, atau perseginya itu yang ini. Ya, tapi di sini ada kelebihan begitu ya. Ya, namanya juga hampiran, pasti ada error ya. Yang lebih dan yang sisa tadi sebenarnya merupakan sesuatu yang nanti berhubungan dengan errornya itu ya. Sehingga kita akan menghampiri luas dari daerah ini dengan bentuk persegi. Nah, tapi bagaimana bentuk persegi ini kita hitung? Ya, berarti kita harus mendefinisikan luasnya sebagai limit dari jumlah Riemann. Apa itu jumlah Riemann? Jadi proses pertama untuk memperoleh jumlah Riemann adalah ketika kita punya suatu fungsi y sama dengan fx ya. Ketika kita punya suatu fungsi y sama dengan fx, maka di sini ya untuk daerah bawahnya ini kita punya area di bawah kurva y sama dengan fx ya, yang diarsir berwarna biru. Katakanlah untuk x sepanjang a sampai b ya. Untuk x sepanjang a sampai b, maka di sini kita bisa membagi selang itu menjadi n buah selang yang seragam ya. Jadi nanti daerah ini dipotong-potong sehingga terbentuk n buah persegi. Ya. Jadi ini terdiri dari persegi-persegi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi isinya itu bayangkan daerah ini itu menjadi kumpulan dari persegi-persegi panjang ya. Persegi-persegi panjang di sini di mana ketebalannya ini tipis. Ini tipis tapi dia tinggi begitu ya. Tipis dan tinggi gitu ya. Tipis dan tinggi sehingga nanti kalau dikumpulkan akan membentuk daerah yang ada di bawah y sama dengan fx ya. Jadi kita potong-potong menjadi n buah selang yang seragam sehingga ini panjang dari satu perseginya ya. Misal kita ambil sampel yang ini. Nah,
Nah, di sini ini lebarnya adalah delta X ya. Jadi panjang ini adalah delta X, sedangkan tingginya adalah fxi ya. Kita asumsikan tingginya fxi. Sehingga di sini kita ambil ya xi atau xj-nya. Oke, di sini saya pakai xj, jadi saya ganti dengan xj ya. Oke. Sehingga di sini fxj-nya itu adalah suatu titik di ujung kiri ya. Fxj-nya itu suatu titik di ujung kiri untuk setiap subinterval. Dengan demikian akan terdapat n buah persegi panjang yang memiliki tinggi sebesar fxj ya. Jadi nanti seragam ya, seragam kumpulan dari persegi-persegi ini, lebarnya adalah delta x, tingginya adalah fxj ya. Nah, dengan demikian kalau adik-adik perhatikan bentuk persegi ini kan kita tahu luasnya ya. Di mana luas persegi ini jadinya adalah delta x dikalikan dengan delta X dikalikan dengan fxj di situ, di mana delta X kalikan fxj itu menjadi satu luas persegi, karena ada n subselang, maka akan ada n buah persegi panjang di situ ya. Di daerah ini akan ada n buah persegi panjang. Ya, tuh. Jadi kalau diperbesar kira-kira keadaannya seperti ini ya. Karena ada n buah persegi panjang, maka untuk persegi panjang pertama itu adalah fx1 kali delta x, untuk persegi panjang kedua adalah fx2 kali delta x, dan untuk persegi panjang ke n adalah fxn kali delta x. Sehingga kalau kita totalkan, hampiran luasnya adalah fxi, fx1 tambah fx2 tambah seterusnya sampai fxn kali delta x. Ya. Jadi nanti luas ini ya akan kita hampiri dengan luas persegi dan semua perseginya kita akan jumlahkan. Baik. Nah, lalu bagaimana kita menghitung luasnya? Nah, nanti kita hitung luasnya itu dengan mengambil limit jumlah ya, limit jumlah dari jumlah tadi yang kita tuliskan ya, di mana kita punya sekarang suatu fungsi y sama dengan fx, di luas di bawah daerah itu kita hampiri dengan persegi-persegi panjang ya. Jadi keadaannya seperti ini. Ya. Ini misalkan ada 6 persegi panjang atau 6 subinterval ya. Ada 6 persegi panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini dihampiri oleh 6. Nah, kalau dihampiri oleh 24 persegi panjang, lebih banyak lagi di situ ya. Lebih banyak lagi persegi panjangnya dan lebih kecil-kecil begitu ya. Nah, jadi semakin banyak persegi panjangnya, nanti ini daerahnya akan semakin halus ya. Semakin banyak persegi panjangnya, daerahnya semakin halus, sehingga kalau semakin banyak jumlah persegi panjangnya kan di situ jadinya apa namanya? N-nya besar ya. Sehingga di sini N-nya menuju tahingga. Jadi kita lihat A sama dengan limit N menuju tahingga dari Sn. Ya, di situ. Sehingga kita lihat limit N menuju tahingga fx1 tambah fx2 dan seterusnya sampai tambah fxn delta x ya. Di mana tadi xj adalah titik ujung kiri untuk setiap persegi panjang ya, dan sekarang apa namanya? Delta X-nya adalah B min A per N. Ya, di situ. Oke. Ya. Kita lihat contoh penerapannya.
Coba ditulis dulu ya semuanya. Oke, ya. Kita coba terapkan ke dalam prinsip yang tadi ya. Bentar. Oke, coba gambarkan dulu daerahnya. Kalau kita gambarkan, daerahnya itu ada pada X 1 sampai 3 ya. X-nya 1 sampai 3, kemudian kurva Y sama dengan 2X plus 1. Kalau X-nya 0, berarti di sini Y-nya sama dengan 1 ya. Kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan min setengah.
Jadi kita bisa hubungkan ya titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 1. Kita punya Y sama dengan 1. Kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya kita buat 0. Kalau Y-nya 0, X-nya min setengah ya. Sehingga garisnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini garis Y sama dengan 2X plus 1. Karena daerahnya untuk X sama dengan 3, untuk X sama dengan 1, sampai X sama dengan 3, jadi kita batasi ya. Di sini dan di sini. Sehingga daerah yang kita punya adalah daerah yang ini. Nah, ini ya daerah R-nya. Nah, ini daerah R-nya. Di bawah kurva Y sama dengan 2X plus 1 di antara 1 sampai 3. Kita punya R-nya. Nah, sudah cukup jelas untuk gambar daerahnya? Jelas, Bu. Jelas? Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ya, andaikan selang X 1 sampai 3 dibagi menjadi N buah subselang. Ya, dibagi menjadi N buah subselang, maka di sini kita punya delta X-nya itu akan menjadi B min A per N. B-nya itu adalah 3, A-nya itu 1 per N. Jadi kita punya 3 min 1, 2, 2 per N ya, untuk delta X-nya. Nah, ya, dengan demikian, jika Y kita buat sama dengan Fx, dan Xj adalah titik-titik sampel ya, karena nanti daerah ini kan kita potong-potong ya. Nah, kita potong-potong. Jadi banyak gitu ya. Nah, seperti ini ya, dipotong-potong. Jadi isinya itu persegi-persegi. Maka nah, kan kita harus punya Fxj ya. Karena luas tadi itu adalah luasnya adalah Fxj kali delta X di situ ya. Jadi kita harus punya dulu Fxj-nya, maka di sini Fxj-nya adalah Fx ya. Fx-nya kan kita tahu ya. Ini 2X plus 1. Maka Fxj-nya adalah X. Ini kita ganti dengan Xj. Maka kita punya 2Xj plus 1. Dengan demikian, satu partisi ini, bentar. Ya, persegi-persegi itu kita sebut partisi.
di mana tadi lebarnya delta X, tingginya adalah fxj, atau 2xj plus 1. Jadi luas ini, nah luas ini apa? Luas persegi? Luas persegi panjang ini apa? Panjang kali lebar. Kali lebar, Ibu. Panjang kali lebar ya. Delta X kali 2xj plus 1. Ya. Dengan demikian, luas 1 persegi panjang adalah fxj kali delta X ya. Panjang kali lebar. Atau 2xj plus 1 kali delta X. Nah, begitu. Ya. Nah, ada berapa persegi panjang? 5, Ibu. 5. Ini 5 hanya sampelnya saja ya, karena saya tidak bisa menggambarkan banyak, terbatas daerah. Nah, kalau N buah subselang, ada berapa persegi panjang tadi saya sebutkan? Karena X dibagi N subselang, ini hanya sampel saja ya, bukan berarti 5. Di sini banyak sekali persegi panjangnya ya. Hanya saja saya bisa menggambarkannya 5 biar terlihat ya. Kalau dibagi 5 ya ada 5 persegi panjang, dibagi 10 ada 10 persegi panjang. Sekarang dibagi N, jadi ada berapa persegi panjang? X-nya dibagi N, jadi ada berapa persegi panjang? N persegi panjang. Paham? Oke, jadi X-nya dibagi N subselang, jadi terdapat N persegi panjang ya. Oke, bisa difahami? Iya, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, Ibu. Oke, ya. Dengan demikian jumlah rimannya adalah itu kita tulis sebagai SN. Ya, SN adalah jumlah dari, kita pakai sigma ya, jumlah dari 1 sampai N fxj delta X ya. Jadi ini isinya adalah sebentar saya uraikan dulu. Yang ini nih, yang SN tadi. Yang ini ya, fx1 persegi panjang 1, persegi panjang 2 sampai persegi panjang ke N. fx1 delta X tambah fx2 delta X dan seterusnya sampai fxn delta X. Ya, di situ. Di mana ini bisa kita lihat sebagai sigma J 1 sampai N fxj kali delta X ya. Sigma ini sebagai pengganti dari jumlah ya. Nah, untuk J1 fx1 kali delta X kita dapat ini. Untuk J2 fx2 kali delta X kita dapat ini. Untuk J-nya N ya, sampai N kan di sini fxn kali delta X ya. Nah, fxj-nya tadi apa? 2xj plus 1. Ya, 2xj plus 1 kali delta X. Seperti itu. Nah, kita perhatikan dulu ya. Di sini xj-nya apa? Ya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu xj-nya. Oke.
kalau kita bagi kan kita punya dari 1 sampai 3 ya di sini. Dari 1 sampai 3, kemudian kita potong. Kita potong ini katakanlah X0, kemudian di sini kita punya X1, ini kita punya X2, di sini kita punya X3 sampai di akhir ini kita punya Xn. Di mana satu langkahnya ini sebesar delta X. Oke. Jadi X1 untuk Y-nya 1 ya. X1 itu adalah satu langkah dari 1. Delta X-nya itu sebesar 2/n. X2 adalah 2 langkah dari 1. Ya, berarti kita definisikan di sini. Perhatikan bahwa X1 itu adalah 1 ditambah delta X ya. Berarti 1 ditambah 2/n. X2 adalah 1 ditambah 2 kali delta X, yaitu 1 ditambah 2 kali 2/n. X3 apa? X3 yang ini. Berapa langkah X3 dari 1? 3, Ibu. 3. Oke, berarti ini 1 ditambah 3 langkah. 3 kali delta X. X tambah. Dengan 1 tambah 3. Oke. Ya. Lalu untuk J, nah di sini ada XJ. Ya. X1 1 langkah dari 1, X2 2 langkah dari 1, X3 3 langkah dari 1. Kalau X ke J berapa langkah dari 1? Nih. Untuk 1 langkah. Untuk 2 langkah. Untuk 3 langkah. Untuk J berapa langkah? J langkah, betul. Ya. Jadi kita punya nanti XJ-nya kita ganti dengan 1 plus delta X-nya 2/n kali J. Ya. Nah, dengan demikian nanti XJ kita masukkan ke sini. Ya, XJ ini kita masukkan ke sini. Oke, kita sudah dapat XJ-nya ya. Kita gantikan, maka diperoleh jumlah liman adalah tadi kita dapatnya Sn sama dengan sigma J 1 sampai N 2XJ plus 1 kali delta X ya. Nah, kita substitusikan karena XJ-nya adalah 1 plus 2/NJ dan delta X-nya adalah 2/N, maka kita masukkan sigma 1 sampai N 2 kali 1 plus
2 per NJ ditambah 1 kali 2 per N. Nah, dari sini, maka kita dapat sigma J 1 sampai N, 2 kali 1, 3, 3 tambah 4 per NJ, tambah 1 kali 2 per N. J 1 sampai N, itu 4 ditambah 4 per NJ, kali 2 per N. Ya, maka di sini kalau 2 per N kan tidak mengandung J, ya. 2 per N tidak mengandung J, jadi bisa kita keluarkan. Sehingga di sini kita punya sigma J 1 sampai N dari 4 ditambah, nih 4 per N bisa kita keluarkan juga, 1 per N kali J, ya. Tuh, ya, begini. Ini 2 per N kita keluarkan, sigma dari 4 ditambah sigma dari 4 per NJ. Nah, 4 per N-nya juga kita keluarkan, jadi tinggal 4 per N sigma J. Nah, ini artinya apa? Ya. Nah, kalau kita lihat, sigma J 1 sampai N dari 4 itu adalah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah 4 sebanyak N buah. Ya, sebanyak N buah. Nah, berapa? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak N buah, yaitu 4 kali N, ya. Kan sistem perkalian. 4 tambah 4 tambah 4. 4-nya ada 3, jadi 4 kali 3. Ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, 4-nya ada 5, berarti 4 kali 5. Ya. Jadi sigma dari 4 sebanyak N buah adalah 4N. Kalau sigma dari J, berarti ini adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah N. Yang kalau di sekolah menengah disebut sebagai deret aritmatika. Dan dia mempunyai jumlah sebanyak setengah N dikalikan N plus 1. Ya. Nah, jadi kita bisa ganti sigma 4-nya dengan 4N, sigma J dengan setengah N kali N plus 1. Maka di sini kita ganti ya. 2 per N kali 4N ditambah 4 per N kali setengah N, N plus 1. Maka kita dapat 2 per N kali 4N ditambah, ini N-nya habis ya. 4 bagi 2 itu 2, 2N plus 1. 2N plus 1 adalah 2N tambah 2. Jadi kita dapat di sini 2 per N kali 6N plus 2. Atau lebih tepatnya 12N plus 4 per N. Ya, di situ.
Oke, sebentar saya cek dulu rumusan yang ini ya. Takut khawatir salah rumus, sebentar saya cek dulu. Bentar, khawatir ini. Oh betul, setengah N kali N plus 1. Oke, ya. Nah, jadi inilah jumlah Riemann yang kita dapatkan ya. Oh, ini saya salah hitung ya. 2 kali 1 itu 2. Oke, saya salah hitung di sini. Betul ya? 2 kali 1, 2. 2 tambah 1. Nah, ini baru 3. Maaf ya adik-adik. Jadi ini sigma 3. Sigma 3. Oke. Bentar. Jadi ini sigma 3. 3 plus 3 plus 3 dan seterusnya sampai N buah. Jadi di sini sigma 3N ya. Oke. Pantasan tadi serasa ada yang janggal ya. Ini 5, ini jadi 10 ya. Oke, maaf. Mohon maaf ya. Nah, sip. Jadi di sini limit jumlah Riemann ya. Limit jumlah Riemann adalah sama dengan integral. Nah, integral dari 1 sampai 3 sebenarnya ya. Integral dari 1 sampai 3 tadi fxj-nya itu adalah sebentar saya tulis dulu sigmanya ya di sini. Limit n menuju tah hingga sigma j 1 sampai tah hingga 1 sampai n fxj delta x ini akan sama dengan integral A sampai B fx dx ya. Di mana tadi kita punya dalam kasus kita adalah AB-nya 1 sampai 3, fx-nya adalah 2x plus 1. Ya, jadi kita dapat limit n menuju tah hingga dari fxj kali delta x-nya kan ini. Ya, ini fxj kali delta x-nya, yang xj-nya kita ganti, jadi kita dapat ini. Ya, jadi kita hitung limit n menuju tah hingga dari 10n plus 4 dibagi n, di mana nilai limit ini sama dengan 10. Ya.
bagi dengan pangkat tertinggi di situ ya. Pangkat tertingginya kan N. Jadi limitnya 10. Nah, kalau kita lihat ini kan bentuknya trapesium ya. Daerah R itu adalah trapesium. Kalau kita cek dengan luas trapesium itu adalah setengah kali panjang sisi sejajar ya. Nah, panjang sisi ini, panjang sisi 1 sebenarnya apa namanya? Ini panjangnya jadi 3 gitu ya saat X-nya 1, saat X-nya 1 di sini kita ketemu nilainya 3, saat X-nya 3, 2 kali 3 tambah 1 itu nilainya 7. Ya, jadi ini panjangnya 3, 7, itu panjang sisi sejajar, ya 3 tambah 7 dikali dengan tingginya, ya. Tingginya adalah di sini tingginya adalah 3 min 1, ini tingginya 2. Ya, karena tingginya 2 di situ kita kalikan dengan 2, maka kita dapat 10 ya, nilainya sama. Ini kita pakai prinsip integral, ini kita pakai prinsip luas rumus ya, pakai rumus. Seperti itu. Oke, baik ya. Nah, ini terkait dengan integrasi numerik ya. Jadi kita menghitung bahwa daerahnya kita potong-potong ya. Ini meskipun terlihatnya ada 5 persegi panjang, tapi di sini persegi panjangnya banyak sebenarnya ya, kecil-kecil. Saya susah kalau kecil-kecil. Nah, yang lebih kecil lagi. Ini yang lebih kecil lagi tuh. Ya. Oke. Jadi di sini tuh persegi panjangnya sangat banyak. Kalau dibagi N ya berarti ada N persegi panjang ya. Kita bentuk Sn-nya dulu yaitu sigma Fxj kali delta X. Fxj-nya lihat fungsinya ya. Kemudian nanti delta X-nya dihitung dari B min A per N ya, di situ. Nah, Xj-nya dihitung dari berapa langkah dia dari titik X0-nya. Ya, nah di situ berapa langkah dari titik X0-nya, nanti Xj di sini kita ganti ya, sampai nanti kita ganti sigmanya dengan rumusan yang sudah kita ketahui, maka kita dapat di sini suatu jumlah yang dilimitkan dari hasil akhirnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita terapkan terhadap prinsip luas di antara dua kurva. Jadi, untuk luas di antara dua kurva sekarang ada dua kurva yang membatasi daerahnya. Jadi, misal di sini kita punya suatu daerah di antara kurva fx dan kurva gx ya. Kurva fx adalah kurva yang ada di sebelah atas, kurva gx adalah kurva yang ada di sebelah bawah. Jadi, daerah R-nya adalah daerah yang ada di tengah-tengah ini. Dibatasi dari X-nya sama dengan A sampai X-nya sama dengan B. Nah, selanjutnya kita akan cari daerah R ini. Maka daerah R ini bisa kita pandang sebagai suatu daerah
yang ada di bawah kurva fx. Kalau ada di bawah kurva fx, ini keseluruhan. Ya, dari selang A sampai B kita punya ini daerah yang ada di bawah kurva fx. Nah, ini adalah daerah yang ada di kurva gx. Maka yang akan kita hitungkan yang di tengah-tengahnya ini. Ya, sehingga daerah R ini kita dapat dari daerah yang ada di bawah kurva fx dikurangi daerah yang ada di bawah kurva gx. Jadi kita dapat di tengah-tengahnya, ya. Nah, luas daerah yang ada di bawah kurva fx itu kita nyatakan sebagai integral A sampai B fx dx. Sedangkan luas yang ada di bawah kurva gx kita definisikan sebagai integral A sampai B gx dx. Ya, jadi sebenarnya pada akhirnya untuk luas R kita dapat selisih dari luas di bawah kurva fx dikurang luas di bawah kurva gx, sehingga kita hitung integral A sampai B fx dx dikurangi integral A sampai B gx. Ya, nah dengan demikian di sini secara perhitungan di sini kita ambil sampel di mana sekarang persegi panjang yang kita punya itu lebarnya adalah delta X dan tingginya adalah fx min gx ya. Perhatikan untuk fx itu adalah kurva atas ya. Ya, ini adalah fx kurva atas. Jadi jangan tertukar. Kurva atas dikurangi kurva bawah. Nah, ini kurva bawahnya. Kurva bawah adalah gx. Ya, jadi tingginya adalah kurva atas dikurangi kurva bawah. Ya, jangan sampai tertukar di situ. Kurva atas dikurangi kurva bawah. Sehingga nanti kalau kita misalkan di sini luas satu persegi panjangnya itu adalah delta A dihampiri oleh, nah tanda sama dengannya, tanda sama dengan cantik ya, dihampiri oleh, berarti di sini kita lihat fx min gx kali delta x ya. Jangan lupa, nah seperti ini ya, fx min gx kali delta x, karena sekarang ada daerahnya berada di antara dua kurva ya, tuh daerahnya berada di antara dua kurva, jadi perhatikan kurva atas, perhatikan kurva bawah, sehingga kita hitung sebagai fx min gx. Tidak boleh tertukar ya, karena sekarang interpretasinya adalah luas, jadi nilai integralnya harus positif ya. Nilai integralnya harus positif, jadi posisi kurva atas sama kurva bawahnya jangan sampai tertukar. Baik, kita lihat contoh berikut.
Oke. Nah, perhatikan dengan baik ya. Perhatikan dengan baik di sini untuk soal nomor A dulu. Jadi ini soal A dan ini soal B ya. Nah, untuk soal A, kita gambarkan persegi panjangnya dulu ya. Nah, persegi panjangnya ini. Oke. Perhatikan kurva atasnya. Kurva atasnya adalah sumbu X. Dan sumbu X ini kita definisikan sebagai Y sama dengan 0. Sedangkan kurva bawahnya adalah kurva yang berwarna pink di situ ya. Yang berwarna merah muda, yaitu Y sama dengan X kali X kuadrat min 4. Nah, batasnya adalah dari 0 sampai titik potong ini. Ya, jadi kita cari dulu batasnya ya, batas untuk X-nya. Batas untuk X yaitu kita hitung Y sama dengan 0, maka Y-nya adalah X kali X kuadrat min 4. Nah, kalau kita perhatikan, X kuadrat min 4 bisa kita faktorkan. X plus 2, X min 2. Jadi dari sini kita dapat X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2, atau X-nya sama dengan 2. Ya. Karena ini pada sumbu X positif, jadi batasnya adalah dari 0 sampai 2. Oke, ya. Nah, di situ kurva atasnya yang mana? Kurva atasnya adalah Y sama dengan Fx. Sama dengan 0, ya. Nah, yang ini kurva atas. Kurva bawahnya yang mana? Kurva bawah Gx, ya. Nah, kurva bawahnya yang mana? Yang Y sama dengan X kuadrat kurang 4, Bu. Oke, ya. Begitu? Betul, ya. Jadi di sini kita punya delta A-nya dihampiri oleh Fx 0 min Gx min X X kuadrat min 4 kali delta X ya. Pakai rumus ini nih. Nah, yang ini. Sehingga nanti A-nya kita tarik integral dari A sampai B Fx min Gx dx ya. Jadi hati-hati, Fx-nya kurva atas, Gx-nya kurva bawah ya. Jadi lihat kurva atasnya yang mana, kurva bawahnya yang mana. Sehingga di sini kita dapat 0 min X kali X kuadrat adalah min X, X kuadrat min 4 delta X ya. Nah, kalau ini disederhanakan jadi min X pangkat 3 tambah 4X dx. Sehingga di sini A-nya apa? Luasnya apa? Ya, A-nya adalah integral, tadi kita dapat tulis lagi, min X tambah 3 plus 4X dx. Sudah, ya. Ini tinggal diselesaikan integralnya. Integral dari min X pangkat 3 apa? Min seperempat X pangkat 4. Ya. Integral dari X apa? Setengah X kuadrat. Ya. Oke, udah bahas ini kan sama Bu Ira? Sudah belum? Sudah, Ibu. Integral X pangkat R.
dx adalah 1 per R plus 1 X pangkat R plus 1 ya. Dengan R-nya tidak sama dengan min 1. Ya, pangkat X-nya tidak sama dengan min 1. Oke. Nah, ini pakai teorema dasar kalkulus 2 yang kemarin Bu Ira ajarkan ya. Kita evaluasi di 2. Ini kita dapat min 1/4 X plus 4 ditambah 2X kuadrat. Kalau kita masukkan 2, min 1/4 kali 2 pangkat 4, ditambah 2 kali 2 pangkat 2. Kalau kita masukkan 0, jadi 0 semua. Ya. Sehingga hasilnya apa? Min 1/4 dikali 2 pangkat 4 itu 16, ditambah 2 kali 4, 8. Min 4 tambah 8, hasilnya adalah 4. Ya. Ini untuk yang A. Sekarang kita lihat untuk yang B. Ya. Ini yang B. Perhatikan kurva atasnya yang mana, kurva bawahnya yang mana. Ya. Karena nanti kita masukkan ke delta A itu adalah kurva atas dikurangi kurva bawah ya. Oke. Untuk yang B kurva atasnya apa? Y sama dengan fx. Fx-nya yang mana? X2 tambah 1. X kuadrat tambah 1. Oke. Kurva bawahnya? Y sama dengan Y sama dengan Apa? 2x min 2x. Kurang 2x min 2. Oke. Sehingga delta A-nya jadi apa? Delta A dihampiri oleh fx, x kuadrat plus 1, min gx, 2x min 2. Delta x. Sehingga kalau kita sederhanakan, jadi x kuadrat min 2x plus 3. Ya. Oke. Min jadi plus 1 plus 2, 3. Ya. Oke, sip. Sehingga di sini integralnya dari mana ke mana? Lihat. Ini x-nya dari mana ke mana? Sudah ada di situ ya. X-nya dari? min 1 ke 2. Iya. Min 1 ke 2. X kuadrat min 2x plus 3. Satu per 3x. 1/3, oke. X diintegralkan jadi apa? 1/2x pangkat 2. 1/2x pangkat 2, betul. 3 dx. 3 diintegralkan, jadi 3x. 3x. Sip. Oke, maka di sini kita dapat 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 3x. Dimasukkan dulu 2 ya. Min 1/3, 2 dimasukkan, min 2 kuadrat ditambah 3 kali 2.
Kemudian dimasukkan min 1. Kalau dimasukkan min 1, berarti kita dapat min 1 pangkat 3, min 1 kuadrat, tambah 3 kali min 1. Wah, tidak cukup. Sebentar. Saya perkecil dulu tulisannya. Dikurang per 3 kali min 1 pangkat 3, min 1 kuadrat, tambah 3 kali min 1. Delapan per 3 dikurang 4 tambah 6. Dikurang min 1 pangkat 3 min 1 kali sepertiga min sepertiga. Min 1 kuadrat adalah 1, dikurangi 1, tambah 3 kali min 1 min 3. Nah, jadi kita dapat berapa? Min 4 tambah 6 itu 2. 2 itu 6 per 3. 8 per 3 tambah 6 per 3, 14 per 3. Min 1 per 3 dikurangi 1 dikurangi 3. Min 1 dikurangi min 3, min 4. Min 4 itu adalah 12 per 3 ya. Jadi min 1 per 3 dikurangi 12 per 3 itu adalah min 13 per 3. Oke, 13 min plus 14 tambah 13, 27 per 3. Jadi hasilnya 9. Ya. Oke, jelas ya? Kalau dari gambar, jelas. Mana yang kurva atas, mana yang kurva bawah itu kuncinya ya. Kurva atas dikurangi kurva bawah. Jadi konstruksi dulu delta A-nya, kurva atas dikurangi kurva bawah kali dx, ya kali delta x, nanti disederhanakan, lalu untuk keseluruhan luas daerahnya dihitung berdasarkan integral, tarik x-nya. Ya, dari x berapa sampai x berapa, nah ini fungsinya tinggal kita hitung. Ya, seperti itu. Nah, Bu, kalau kurvanya belum diketahui bagaimana? Berarti kita sketsa dulu kurvanya. Seperti soal berikut ya. Sketsa daerah R dan tentukan luas daerahnya. Ya, sketsa daerah R dan tentukan luas daerahnya. R adalah daerah yang diarsir dan dibatasi oleh garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan X sama dengan 1. Jadi, kita gambarkan dulu untuk daerah R-nya. Jadi, gambar bersifat wajib ya. Ambil titik sampel saja. Ya, seperti di awal. Kalau di sini X-nya 1, ya, Y sama dengan X, berarti Y-nya juga 1. Ya, maka kita punya garis yang ini. Ini Y sama dengan X. Kemudian Y sama dengan min X. Kalau X-nya 1, berarti nilai Y-nya min 1. Ya.
Saya pakai warna lain. Nah, sehingga di sini ini garisnya. Ini adalah Y sama dengan min X. Kemudian garis X sama dengan 1. Nah, ini kan X sama dengan 1. Ya, ini X sama dengan 1, berarti garisnya itu adalah yang ini. Nah, ini X sama dengan 1. Oke, sehingga daerahnya adalah dibatasi Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan X sama dengan 1. Sehingga kalau kita arsip, daerahnya adalah yang ini. Betul? Betul tidak? Ya, ini daerah R-nya. Ini X-nya 0, ini karena ada di X sama dengan 1, ini X-nya 1 ya. Sehingga kalau kita buat persegi panjang, di sini tuh. Sudah kelihatan kurva atasnya yang mana, kurva bawahnya yang mana? Lihat dulu. Oke. Yang mana kurva atasnya? Fx-nya yang mana? Fx-nya X. X Ibu. X, oke. Kurva bawahnya? GX min X. Gx-nya min X. Oke. Sip. Ya. Maka delta A-nya akan dihampiri oleh Fx min Gx. Delta X. Jadi kita punya X plus X adalah 2X. Nah, sudah selesai. Ya, di situ. X-nya terdefinisi dari mana ke mana? A sama dengan integral dari mana ke mana X-nya? 0 ke 1. 0 ke 1. Oke. 2X dx. Integral dari X adalah setengah X kuadrat. Kita evaluasi di 0, 1. Maka kita dapat di sini X kuadrat 0, 1. 1 kuadrat minus 0. Jadi hasilnya adalah 1. Ya. Ini untuk yang nomor A. Untuk yang nomor B, sama. Ya, digambarkan dulu daerah R-nya. R-nya merupakan daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 6 min X. Oke. Ya. Untuk menggambarkan Y sama dengan X kuadrat, adik-adik bisa pilih titik sampel 1 dan min 1 ya. Kalau X-nya 1, Y-nya X kuadrat berarti nilainya di 1 ya. Kalau X-nya 0 di 0. Jadi kita hubungkan dan bentuk parabola. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian, garis Y sama dengan 6X. Untuk X-nya 0, Y-nya kita dapat 6 ya.
Oke, ini kurang panjang. Biar lebih panjang seperti ini ya. Saat X-nya 0, Y-nya itu 6, katakanlah di sini. Ya. Untuk saat Y-nya 0, ya kita cari titik potong di sumbu X. Titik potong di sumbu X, Y-nya 0. 6 min X sama dengan 0, jadi X-nya juga 6 ya. Oke. Nah, jadi kita punya garisnya yang ini. Nah, kita perpanjang garisnya. Oke, ya. Sehingga kita dapat daerah yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan garis. Ini garis Y sama dengan 6 min X. Ya. Jadi daerahnya adalah yang ini. Nah, kita harus cari tahu nih, ini titik potongnya berapa? Ya, di sini titik potongnya berapa? Yang ini. Yang ini kita cari titik potongnya. Nah, yang ini juga kita cari titik potongnya. Ya. Kemudian kita cari titik potongnya dengan cara mencari titik potong. Dengan cara X kuadrat ini sama dengan 6 min X ya. Jadi grafik parabola sama dengan garis. X kuadrat sama dengan 6 min X. Jadi kita dapat X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita dapat X plus 3, X min 2. Sehingga di sini titik potongnya berapa? X min 3 dan X sama dengan 2. Ya, jadi ini min 3, ini 2. Oke, kalau kita ambil segitiga yang ada di sini. Nah, maaf, persegi yang ada di dalam itu. Sudah kelihatan kurva atasnya yang mana? Apa kurva atasnya? X kuadrat. Kurva atasnya. Dari ini. Nah, ini di atas menyentuh apa? Menyentuh parabola atau menyentuh garis? Apa? Min X, Ibu. Iya, 6 min X ya. Ini kurva yang atas di sini. Ya, ini lihat ke persegi panjang. Ya, lihat ke persegi panjang. Ini kurva atasnya ada di mana? Ini kurva bawahnya ada di mana? Ya, oke. Ini atasnya, ini bawah. Ya. Jadi kurva bawahnya apa? X kuadrat, Ibu. X kuadrat. Sip. Jadi, delta A yang kita punya dihampiri oleh kurva atas 6 min X dikurangi kurva bawah. Delta A. Jadi kita punya 6 min X kuadrat delta X. Bukan delta A ya. Delta X. Oke. Nah, untuk A-nya apa? Tinggal tarik integral. Batas X-nya dari mana ke mana? Min 3 sampai 2. Min 3 sampai 2. Sip. Dengan demikian, A adalah min 3 sampai 2, di mana kita tulis 6 min X kuadrat dx ya. 6 diintegralkan jadi 6X, X diintegralkan jadi setengah X kuadrat diintegralkan jadi sepertiga X pangkat 3. Kita lihat dulu di batas atasnya, yaitu di 2. Ya. Kita
Kita evaluasi dulu di 2. 6 kali 2 min setengah kali 2 kuadrat. Dikurangi 1/3 kali 2 pangkat 3. Dikurangi 6 kali min 3. Min setengah kali min 3 dikuadratkan. Min 1/3 kali min 3 pangkat 3. 12 dikurangi 2 kuadrat 4. 4 kali setengah 2. 2 pangkat 3 8 kali 1/3 8/3. 6 kali min 1/3 18. Min 3 dikuadratkan 9 kali min setengah 9/2. Min 3 pangkat 3 min 27. Ya, nanti min 27 kali min 1/3 di situ ya. Coba dihitung. Ini hasilnya 12 min 2, 10. 10 itu 30/3 ya. 30/3 min 8/3, 22/3. Min 18 dikurang 9/2 ditambah 9 ya. Min 1/3 kali min 27 plus 9. Jadi hasilnya min 27/2. 22/3 tambah 27/2. Kita samakan penyebutnya ya. 44 ditambah 81. Jadi kita dapat 125/6 ya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi materi hari ini kita sudah melihat terkait dengan luas daerah di antara kurva ya. Adik-adik harus hati-hati mana fungsi atas, mana fungsi bawah ya. Oke, mana batas atas, mana batas bawah karena itu kuncinya. Kalau ketukar nantinya jadi salah, nilainya jadi minus ya. Bu, nilainya minus kan tidak harus langsung dipluskan. Tidak seperti itu. Karena sekarang interpretasinya adalah A sampai B dari fx min gx ini adalah luas. Ya, luas daerah. Luas daerah kan harus positif, ya. Jadi kita dapat hasilnya juga harus positif. Di mana kalau posisinya tertukar, gx dan fx tertukar nanti jadi minus. Luas minus kan sesuatu yang salah, ya. Jadi hati-hati mana kurva atasnya, mana kurva bawahnya, dibuat dulu persegi di situ, ya, dibuat persegi memanjang seperti ini. Nah, ya, memanjang seperti ini, nanti mana kurva atasnya, mana kurva bawahnya diambil. Kurva atas untuk fx, kurva bawah untuk gx. Ya, jelas? Oke, ya, baik. Karena waktunya sudah hampir habis, jadi materi hari ini kita cukupkan sekian. Ya, sebentar lagi saya akan bagikan catatannya di
grup ya. Jadi adik-adik bisa mengulang untuk materinya ya. Masih ada 2 pertemuan lagi kita akan membahas terkait masih integral tentu ya, integral tentu sebagai volume benda putar. Oke ya. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap sehat dan semangat ya. Jika ada kesulitan boleh silahkan langsung ditanyakan di grup ya, terutama terkait dengan penyelesaian soal-soal ya. Karena ada batas nilai tertentu yang harus adik-adik capai ya. Jangan sampai di akhir setelah nilai akhir keluar itu menjadi sesuatu yang mengagetkan begitu ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang supaya nilai yang diperoleh itu nilai yang memuaskan dan bagus ya, sehingga bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke ya, tetap semangat dan jangan lupa selalu berlatih ya. Saya yakin adik-adik bisa ya, saya yakin adik-adik bisa, hanya saja effort dan usahanya sekarang harus lebih ya supaya mendapatkan hasil yang baik ya. Harus disiplin, masuk kelas jangan terlambat ya, dan juga dalam ujian utamakan kejujuran ya, karena kami sebagai dosen itu pasti memperhatikan kejujuran, itu yang nomor 1 ya. Di saat kami melihat kecurangan itu sudah tidak bisa dimaafkan lagi ya. Jadi utamakan kejujuran ya, apapun itu harus atas hasil sendiri. Oke ya, baik. Mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini ya. Silahkan adik-adik, nanti catatannya saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di hari Rabu minggu depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi, sama-sama.